Artinya apa yang dilihat kasat mata itu padat, kalau itu dilihat dengan menggunakan kacamata subatomik, sebenarnya tubuh kita itu terlalu banyak ruang kosongnya daripada isinya. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Baru Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan buku kimia dasar karya Bapak Raymond Chang. Namun seperti biasa, sebelum dimulai, mari kita memulai Baru Belajar dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada khususon pada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah kita sebutkan, Al-Fatihah. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan topik tentang struktur atom, di mana sebenarnya di dua pertemuan awal tentang struktur atom kita itu kan diajak untuk mendiscover elektron, lalu yang kedua itu kemarin kita berbicara tentang radioaktivitas, yang mana akhirnya kita tahu perbedaan antara sinar X dan sinar gamma, yang mana ya itulah seperti minggu lalu sudah kita sebutkan. Jadi di awal tahun 1900-an itu ilmuwan-ilmuwan sedang gandrung sekali meneliti tentang radioaktif. Dan saat ini kita masuk ke subbab yang selanjutnya, hasil discovery yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu, dan masuk ke subbab proton dan inti. Proton dan inti. Nah, kita awali dari sebuah fakta terlebih dahulu pada awal tahun 1900-an itu ilmuwan telah mungkin secara bersama-sama menyimpulkan atau sementara ini yang diketahui adalah bahwa sudah diketahui dua karakter utama dari atom. Yang pertama adalah mengandung elektron. Ini seperti yang dilakukan dengan menggunakan lampu sinar katoda itu ya, yang mana ketika ada sinar yang keluar dari lampu tabung katoda itu, dan ketika diinduksi dengan magnet dan dengan listrik, dia akhirnya bisa berbelok-belok, dan akhirnya itu ternyata itu adalah sebuah sinar yang mengandung muatan negatif, dan akhirnya disebut itu sebagai sebuah elektron. Lalu pada minggu lalu ketika kita bicara radioaktivitas, ada sinar alfa, ada sinar beta. Nah, sinar beta itu kan ya yang itu kan sama dengan yang negatif yang itu, sehingga pada awal 1900-an itu sudah diketahui apa itu elektron. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atom secara listrik itu bermuatan netral. Jadi ada dua hal yang sudah didiscover oleh ilmuwan di awal tahun 1900-an, yakni satu, atom mengandung elektron, dan kedua, atom mengandung atom secara listrik bermuatan netral. Nah, bagaimana caranya atau apa syarat agar si atom ini netral? Syaratnya adalah ketika atom itu mengandung muatan negatif, yakni elektron itu, berarti dia itu juga harus mengandung sesuatu yang bermuatan positif dengan jumlah yang sama. Jadi harus ada muatan negatif dan muatan positif di atom itu dengan jumlah yang sama, dan itu yang akan menyebabkan atom secara kelistrikan bermuatan netral. Dari pandangan ini, dari kesimpulan umum atau yang diketahui sejauh itu, sehingga membuat Thomson, kalau teman-teman ingat, Thomson adalah salah satu orang yang menggunakan lampu sinar katoda yang pertama-tama itu menemukan elektron. Nah, Thomson, seorang ilmuwan Inggris, mengajukan model atom Rothkismis. Jadi dari fakta bahwa atom itu mengandung elektron dan dia itu secara listrik akan bermuatan
netral. Gimana caranya netral? Berarti selain ada sesuatu yang bermuatan negatif, dia juga ada sesuatu yang bermuatan positif, sehingga Thomson mengusulkan sebuah model atom. Nah, ini kita baru. Ini kalau nggak salah ini pertemuan ketiga mengenai tentang struktur atom, dan sekarang baru ada model atom yang tergambarkan. Jadi si Thomson, seorang fisikawan Jerman, itu mengusulkan sebuah model atom roti kismis, atau dalam gambarnya ini seperti ini. Nah, ini adalah satu atom, sebuah lingkaran yang mana di permukaannya itu bermuatan positif. Ya karena tadi itu ya, di saya gambar dulu, dan di permukaannya itu penuh dengan muatan positif dan ada bintik-bintik elektron. Ini adalah bintik-bintik elektron. Elektronnya sudah didiscover, sudah diteliti melalui tabung sinar katoda, dan secara listrik atom itu bermuatan netral sehingga dia harus ada bermuatan positif, dan positifnya itu digambarkan seperti seolah-olah itu ada di setiap permukaan dari model atom ini. Ini adalah model atom Thomson yang sangat terkenal yang disebut dengan model atom roti kismis. Nah, di buku kimia dasar itu disebutkan bahwa sebenarnya roti kismis ini adalah roti tradisional Inggris, dan sangat wajar sekali ketika Thomson ini adalah seorang fisikawan Inggris, dan dia menggunakan model roti kismis. Saya sering kali menggunakan ketika misalnya ngobrol dengan teman-teman yang belajar kimia, baik itu di level SMA, di level MA, atau di level universitas. Ketika kita bicara roti kismis, kita harus menggunakan konteks yang lebih Indonesia untuk bisa membayangkan. Karena mungkin siswa-siswi di Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa level 1 di Indonesia tidak semuanya bisa membayangkan bagaimana bentuknya roti kismis, karena ini adalah makanan tradisional orang Inggris. Nah, sehingga salah satu bentuk kue atau makanan atau benda yang wujudnya sepertinya serupa dengan ini adalah model atom onde-onde. Dan ketika misalnya kita menyebut ini model atom onde-onde, tentu tidak salah karena pendekatannya itu sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Thomson. Nah, sehingga ada konteksnya. Oh, wijennya itu elektronnya loh, dan yang onde-onde bolanya itu di permukaannya itu full dengan sesuatu yang bermuatan positif, dan saya kira itu mungkin akan lebih mudah dipahami oleh beberapa siswa daripada menggunakan atau kekeh menggunakan ini sebagai model atom roti kismis. Toh Thomson juga menggunakan model dari makanan yang ada di sekitarnya gitu kan. Lalu ini dilakukan di awal 1900-an. Lalu ini kita berlanjut pada tahun 1910. Seorang fisikawan Selandia Baru, tetangga kita, bawahnya Australia itu, tapi sepertinya dia itu studinya di Eropa ya. Karena gini, infonya adalah bahwa ada seorang Selandia Baru, namanya adalah Ernest Rutherford, belajar bersama Thomson. Informasinya adalah Ernest Rutherford itu belajar bersama Thomson, dan kemungkinan sekali bahwa Ernest Rutherford itu adalah siswa. Kalau enggak mahasiswanya, ya mungkin teman diskusinya, tapi kalimatnya adalah Ernest Rutherford itu belajar bersama Thomson di Cambridge University. Nah, dua orang ini, jadi Thomson dan Ernest Rutherford. Nah, lebih-lebih Ernest Rutherford itu karena gurunya itu ngomongnya seperti ini, dia itu menggunakan sinar alfa. Nah, sinar alfa dari radioaktif seperti yang kita bicarakan minggu lalu itu, bahwa di senyawa yang bersifat radioaktif, dia itu secara otomatis atau spontanly akan mengeluarkan 3 jenis sinar. Yang pertama adalah alfa, beta, dan yang ketiga adalah gamma. Nah, dia menggunakan sinar alfa itu dari radioaktif itu
untuk mengembangkan model atom yang sudah ia pelajari dari gurunya, yakni si Bapak Thomson ini. Jadi Ernest Rutherford belajar bersama Thomson di Cambridge University menggunakan partikel alfa untuk mencari tahu struktur atom lebih lanjut. Ketika Bapak Thomson mengatakan seperti ini, Rutherford ingin melanjutkan studinya. Nah, Rutherford bersama rekannya yakni Hans Geiger dan mahasiswanya Ernest Marsden membuat sebuah mekanisme penelitian yang tujuannya adalah untuk mungkin memperjelas struktur atom gitu. Jadi ini ada Ernest Rutherford. Nah, karena dia menggunakan sinar alfa, berarti dia menggunakan, ini kita gambarnya adalah dengan menggunakan zat radioaktif seperti yang kemarin. Zat radioaktif itu diletakkan di sebuah tabung, yang mana zat radioaktif ini secara spontan dia akan mengeluarkan 3 jenis sinar. Yang pertama ada sinar alfa, lalu ada beta, dan ada gamma. Nah, dari 3 sinar ini kan sebenarnya bisa diarahkan. Kemarin kita sudah kita bahas bahwa sinar alfa di sini ini bermuatan positif, sinar beta di sini bermuatan negatif, dan yang gamma ini tidak bisa diinduksi seperti sinar X. Nah, ketika misalnya di sini keluar 3 jenis sinar, lalu 3 jenis sinar itu ada alfa, beta, gamma. Lalu kita induksi, kita cari yang ambil alfanya aja. Nah, itu tentu bisa. Lalu ini dilewatkan di celah kecil, Kalau di gambarnya itu, nah di ujungnya, di depannya sini diberi lapis tipis emas. Ya seperti gold foil itu. Kalau teman-teman tahu aluminium foil, nah ini bukan dari aluminium tapi dengan menggunakan gold foil. Nah, di sini ini kayak semacam detektor gitu ya. Nah, jadi ada pancaran sinar alfa yang diteruskan ke gold foil. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi ketika ada pancaran sinar alfa berjalan terus menuju lapis tipis emas? Nah, ini yang dilakukan oleh Ernest Rutherford dan kawan-kawan. Nah, ternyata ini ada beberapa hasil yang didapatkan. Yang pertama, seperti hipotesanya bahwa si Rutherford itu menghipotesakan akan ada banyak sekali sinar yang lewat karena energinya sangat tinggi, dan ini hanya lapis tipis emas. Informasinya kan kalau radioaktif sudah tahu bahwa ada banyak sekali sinar yang itu bisa terlewati atau melewati sebuah materi seperti sinar X oleh Roentgen, itu kan bisa melewati daging dan mental di tulang. Nah, ini ada banyak informasi karena ini lapis tipis emas. Hipotesanya adalah akan ada banyak sekali sinar yang tembus. Jadi memang benar, akan ada banyak sekali sinar yang tembus. Ini adalah fakta yang pertama. Ada banyak sekali sinar yang tembus dan muncul di belakang sini. Ini saya gambarkan dengan garis yang tebal. Jadi sebagian besar partikel menembus tanpa belok. Lalu ada yang sedikit saja jumlahnya, karena ini sedikit saya gambarkannya putus-putus begini. Belok dengan dengan sudut yang tidak terlalu lebar. Nah, ini belok seperti ini. Ini yang kedua. Lalu ada yang dihamburkan dengan sudut yang lebih lebar. Ada yang dihamburkan dengan sudut yang lebih lebar. Ada yang dihamburkan dengan sudut yang lebih lebar. Dan salah satu yang paling mencengangkan adalah ada yang dipantulkan dengan jumlah yang sangat sedikit gitu. Nah, ini adalah penemuan Eurekanya itu. Penemuan Eureka dari Rutherford. Jadi ini adalah penemuan yang paling mengejutkan. Sehingga saat itu Rutherford langsung berseloroh. Bayangkan kamu menembak sebuah tisu, selembar tisu dengan
pistol dengan pistol yang terisi peluru dan peluru itu mental kembali ke dirimu. Ya karena itu, ini sinar alfa energinya sangat besar. Ini lapis tipis emas dan ternyata ada sedikit cahaya itu yang kembali, bahkan benar-benar kembali ke awalnya. Sehingga Rutherford langsung bilang, bayangkan kamu punya tisu dan kamu tembak tisu itu dengan peluru dan peluru itu mental kembali ke dirimu. Nah, ini adalah eurekanya dari penelitiannya Rutherford. Nah, kenapa kok hipotesanya seperti itu? Hal ini tuh karena model Thomson yang ini tuh ya, muatan positif atom sangat tersebar sehingga partikel alfa akan menembus dan sedikit dibelokkan. Hipotesanya adalah ya ini nembus dan sedikit dibelokkan. Adanya di balik ini adalah sebuah fakta yang mencengangkan. Dari sini akhirnya Rutherford itu mengeluarkan apa ya, semacam kayak model atom baru untuk memperbaiki ini. Karena dengan yang seperti ini itu tidak mungkin akan didapatkan sinar atau partikel alfa yang balik seperti ini. Sehingga muncul model atom baru bahwa pastilah sebagian besar atom adalah ruang kosong. Itu adalah kesimpulan satu yang dimunculkan oleh Rutherford. Jadi pastilah elektron itu banyak terdiri dari ruang kosong. Ini untuk menjawab tentang banyaknya sinar yang bisa lewat. Nah, terdapat banyak ruang kosong. Lalu yang kedua adalah proposisi Rutherford menyatakan bahwa muatan positif atom seluruhnya itu pasti terkumpul di tengah, di inti. Nah, Rutherford itu akhirnya memunculkan konsep inti. Ketika Thomson, gurunya itu mengatakan bahwa muatan positif tersebar di seluruh atom, Rutherford bilang, kalau hasilnya begini itu pasti, karena ini jumlahnya sangat sedikit ya, pasti akan ada inti yang mana intinya itu bermuatan positif. Nah, kebanyakan ruang kosong dan intinya itu ada di tengah kecil. Sehingga dari gambaran seperti ini kita bisa membayangkan kenapa kok sinar yang datang, partikel alfa yang datang itu banyak kali diloloskan, karena akan ada banyak sekali ruang kosong. Sehingga ini pasti membuat sinar itu lewat dengan sangat mudahnya karena tidak ada sesuatu yang menghalangi. Jadi bukan seperti ini, tapi kenapa ini lewat? Karena banyak ruang kosong. Lalu ada beberapa yang belok, beberapa yang belok itu mungkin bentuknya akan seperti ini, lalu dia akan belok, ini yang biru. Nah, ini juga ada yang belok. Lalu ada yang berbelok sangat tajam ketika ia sangat dekat dengan si inti, sehingga dia akan dibelokkan dengan sangat tajam. Dan yang terakhir akan ada partikel alfa yang datangnya itu benar-benar pancer atau lurus dengan inti dan akhirnya dia mantul, sehingga penjelasannya adalah menjadi bentuk yang seperti ini. Ini adalah konsep atom yang digagas oleh Rutherford. Setiap partikel alfa mendekati inti akan berbelok jauh karena gaya tolaknya itu sangat besar. Alfa itu positif, intinya positif, sehingga kalau dia mendekat atau bahkan pancer itu dia akan kalau mendekat itu saja itu dia akan berbelok sangat jauh. Nah, karena partikel alfa itu positif dan ketika dia menabrak ke inti yang positif dia akan terpental balik, sehingga fenomena itu dijelaskan dengan seperti ini. Nah, partikel positif dalam inti ini barulah di sini muncul apa ya,
mungkin nyebutnya itu muncul frasa proton. Setelah kemarin kita sudah menyebut bahwa partikel negatif itu elektron, di era Rutherford lah muncul frasa proton untuk menjelaskan partikel bermuatan positif dan semuanya itu ada di tengah inti ini. Di tempat yang lain, dalam penelitian yang lain, ada orang yang meneliti dalam percobaan tersebut, dalam percobaan yang di tempat yang lain tersebut, ternyata didapatkan bahwa muatan proton itu mirip atau bisa dikatakan sama dengan muatan elektron, tetapi dengan kondisi kebalikannya. Kalau kemarin yang elektron itu muatannya adalah minus 1,6022 kali 10 pangkat 19 Coulomb, proton muatannya adalah positif 1,6022 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Jadi muatannya adalah ini, dan ada orang yang meneliti tentang massa proton. Massa proton adalah 1,6726 kali 10 pangkat min 24 gram, dan ini adalah 1840 kali lebih berat daripada massa elektron. Ya, jadi massa proton itu 1840 kali lebih berat dari massa elektron. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang muncul dari sekian yang dilakukan ini adalah: satu, massa inti adalah bagian terbesar atom. Jadi ketika atomnya itu dalam bentuk seperti ini, massa atom itu ngumpul di inti yang kecil ini. Massanya itu ngumpul di sini. Jadi ngumpul di tengah. Nah, uniknya adalah inti ini itu menempati ruang yang sangat kecil. Jadi benar-benar sangat kecil sekali, bahkan inti itu adalah 1/1 bagiannya ini ya, 1/10 pangkat 13, 10 pangkat 13, sekecil ini. Jadi masanya ngumpul di tengah dan ukurannya itu sangat kecil, banyak sekali ruang kosong. Bayangannya adalah jari-jari atom itu misalnya 100 pikometer gitu ya, umumnya misalnya dibuat segini, inti itu jari-jarinya hanya 5 kali 10 pangkat min 3 pikometer. Ukurannya adalah sejauh ini. Kalau dianalogikan adalah jika lingkaran ini kita ibaratkan seperti GBK, ya ini taruhlah ini adalah lingkar luar GBK, itu bukan lapangannya ya, lingkar luar GBK. Intinya itu sebesar bola kelereng. Selama ini saya tuh mencontohkannya itu intinya itu sebesar bola sepak. Tapi di buku Raymond Chang ini, ketika ini selapangan Senayan ya GBK itu, intinya itu hanya sebesar bola kelereng, sebesar bola kelereng. Nah, itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang muncul dari penelitian Bapak Ernest Rutherford. Karya besarnya adalah penemuan elektron dan penemuan model baru bahwa atom adalah terdiri dari banyak ruang kosong dan masanya ngumpul di inti. Nah, walaupun proton seluruhnya berada di dalam inti atom, elektron diperkirakan tersebar di sekitar inti pada jarak tertentu dari inti. Nah, yang muncul di kepala saya ketika dulu pertama kali mendengarkan teori Rutherford ini dengan lumayan gamblang ketika ada di universitas, yang saya ingat adalah Tong Sancong. Ketika Tong Sancong itu bilang bahwa kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ini kalau dulu kita melihat kerasakti itu ya, Tong Sancong itu kan bilang ya mungkin itu pemanis sinetron gitu saja. Tapi kalau didekati dari teori atom, seperti apa yang dikatakan Tong Sancong itu kok bisa dipahami secara kimia ya.
Mungkin secara agama Buddha punya pemandangan sendiri, tapi ketika saya melihat seperti ini, ketika isi adalah kosong, ketika tubuh kita itu ada isi, sebenarnya itu adalah banyak ruang kosong dan kosong itu adalah isi. Jadi banyak ruang kosong ini juga muncul isi. Jadi, saya malah ingatnya adalah itu, kejadian-kejadian atau perkataannya Tong Sanjong itu. Nah, dari ini ya, ini yang terakhir, dari ketika mengetahui bahwa ternyata atom itu banyak ruang kosong, akhirnya saya juga merefleksikan, berarti apa yang kita lihat padat di alam semesta ini, tubuh saya, papan ini, tembok dan sebagainya, kain dan sebagainya ini terlihat padat. Kalau dilihat dari kacamata atom yang disampaikan oleh Bapak Rutherford bahwa sebenarnya saya itu kan terdiri dari banyak ruang kosong. Artinya apa yang dilihat kasat mata itu padat, kalau itu dilihat dengan menggunakan kacamata subatomik, sebenarnya tubuh kita itu terlalu banyak ruang kosongnya daripada isinya. Nah, itu yang apa ya, yang refleksi yang agak berbeda POV-nya ketika saya belajar tentang teori atom Rutherford yang mengatakan bahwa atom itu terdiri dari banyak ruang kosong gitu. Oke, itu adalah baru belajar pada episode kali ini. Terima kasih, saya kira cukup untuk kali ini, sudah kurang lebih 30 menit kurang dikit. Kita jumpa lagi minggu depan, sama prinsipnya, dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Kayaknya ya mentok-mentok ke 30 menit ini satu episodenya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang selanjutnya. Kalau nggak salah minggu depan itu akan kita bicara tentang neutron. Setelah kita tahu elektron, hari ini kita tahu proton, minggu depan kita akan bicara tentang neutron. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semua. Saya akhiri, dikit-dikit aja istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.